Perkenalkan, saya Asa Sulbaido dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali. Di sini saya akan mereview film yang berkaitan dengan materi psikologi pendidikan. Langsung saja kita mulai. Bisa kalian lihat gambar di samping? Ya, terlihat seorang murid bernama Zhang Ziqi. Bisa dikatakan murid tersebut sangat hiperaktif, dan karena keaktifannya dapat mengganggu teman-temannya dan membuat kelas menjadi gaduh. Akhirnya pembelajaran di kelas tersebut menjadi tidak efektif. Namun dapat kalian lihat seperti gambar di samping, Guru Lin membantu mengatasi masalah kegaduhan tersebut sehingga membuat kelas menjadi efektif, tidak seperti sebelumnya. Guru Lin membuat pembelajaran menjadi efektif, seperti yang berkaitan dengan buku Psikologi Pendidikan bab 11, yaitu lingkungan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif dalam buku Psikologi Pendidikan yaitu penyediaan lingkungan pembelajaran yang efektif, yaitu meliputi strategi yang digunakan guru untuk menciptakan ruang kelas yang efektif dan produktif. Sering disebut manajemen ruang kelas. Strategi penyediaan lingkungan pembelajaran yang efektif tidak hanya meliputi pencegahan dan tanggapan terhadap perilaku yang buruk, tetapi juga yang lebih penting penggunaan waktu kelas yang baik, penciptaan atmosfer yang kondusif bagi ketertarikan dan penelitian, dan pemberian kesempatan bagi kegiatan yang melibatkan pikiran dan imajinasi siswa. Dan dapat kalian lihat gambar di samping, yaitu Guru Lin memiliki kelas yang dikelola dengan baik dan menggunakan waktu yang efisien. Tetapi terkadang murid-murid di kelas tersebut mempunyai beragam perilaku. Salah satunya yaitu seperti murid yang bernama Zhang Ziqi. Murid tersebut terkadang membuat gaduh ruang kelas dan akhirnya membuat pembelajaran tidak efektif. Namun Guru Lin dengan sabar membuat kelas tersebut menjadi efektif lagi. Seperti yang kalian lihat seperti gambar di samping, yaitu seorang murid yang bernama Zhang Ziqi menabrak salah satu temannya. Kemudian temannya tersebut marah. Akhirnya mereka bertengkar, dan kemudian Guru Lin menyuruh Zhang Ziqi minta maaf kepada temannya. Akhirnya temannya pun memaafkannya, dan kemudian Zhang Ziqi duduk kembali. Setelah itu Guru Lin mencoba memanggil Zhang Ziqi untuk ke depan kelas. Saat itu Zhang Ziqi akan berlari, namun kemudian Guru Lin meminta Zhang Ziqi untuk berjalan pelan-pelan dan dipandu oleh teman-temannya. Akhirnya Zhang Ziqi pun berjalan dengan pelan-pelan. Kemudian setelah sampai di depan, Guru Lin mengapresiasi Zhang Ziqi dan memerintahkan kepada murid-murid untuk bertepuk tangan kepada Zhang Ziqi. Kejadian tersebut berkaitan dengan psikologi pendidikan yang ada di buku Psikologi Pendidikan bab 10, yaitu penggunaan pujian dengan efektif. Pujian mempunyai banyak tujuan dalam pengajaran ruang kelas, tetapi terutama digunakan untuk memberikan perilaku yang tepat dan memberikan umpan balik kepada siswa tergantung apa yang mereka lakukan. Namun yang lebih penting bukanlah jumlah pujian yang diberikan, tetapi cara memberikannya. Pujian akan berperan efektif sebagai sarana motivasi di ruang kelas. Sejauh hal itu bersyarat khusus dan terpercaya. Yang pertama yaitu pujian bersyarat. Pujian bersyarat yaitu
bergantung pada kinerja siswa dalam perilaku yang telah ditetapkan dengan baik. Dan yang kedua yaitu pujian kekhususan. Pujian kekhususan yaitu guru memberikan pujian kepada siswa karena berperilaku khusus, bukan karena kebaikan umum. Yang ketiga yaitu pujian terpercaya. Hal itu akan diberikan kepada siswa dengan tulus karena pekerjaan yang baik. Selanjutnya yaitu pada gambar di samping terlihat seorang murid yang bernama Zhang Siji. Murid tersebut telah aktif dan efektif dalam melakukan pembelajaran di sekolah karena banyaknya motivasi yang diberikan dari guru, teman-teman, dan orang tua. Karena orang tua pun sangat penting memberikan motivasi kepada anaknya. Akhirnya, murid yang bernama Zhang Siji dapat melakukan pembelajaran yang efektif dan mencapai pencapaian dengan baik. Dan kejadian tersebut berkaitan dengan psikologi pendidikan yang ada dalam buku Psikologi Pendidikan Jilid 2, yaitu cara meningkatkan motivasi pencapaian dalam membantu siswa mengatasi ketidakberdayaan yang dipelajari. Konsep ketidakberdayaan yang dipelajari dapat diambil dari teori bahwa siswa dapat saja mengalami kegagalan akademis melalui proses pengondisian berdasarkan umpan balik negatif dari guru, pengalaman sekolah, teman sebaya, dan siswa itu sendiri. Banyak studi memperlihatkan bahwa ketika siswa gagal terus-menerus, pada akhirnya mereka menyerah. Mereka terkondisikan ke ketidakberdayaan.